Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik ya. Walaupun di tengah pandemi, semangat harus tetap dari dalam hati. Sebelumnya, biarkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 68 KKN DR UINSU akan memberikan informasi melalui video ini dengan judul Sikap Moderasi dalam Beragama. Hal ini guna memenuhi tugas kelompok dari KKN DR UINSU tahun 2020. Semoga video ini bermanfaat ya buat teman-teman. Baiklah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih sebenarnya moderasi beragama itu. Sebelumnya, mari kita pahami dulu apa itu moderasi. Moderasi dapat dipahami sebagai penengah, pengantara, atau pelerai, dalam artian pemisah atau pendamai antara yang berselisih. Atau singkatnya, moderasi dapat dipahami sebagai jalan tengah. Yang jelas, menurut pakar bahasa Arab, kata moderasi merupakan segala yang baik sesuai objeknya. Dalam sebuah ungkapan bahasa Arab, sebaik-baik segala sesuatu adalah yang berada di tengah-tengah. Sementara itu, moderasi beragama dapat dimaknai sebagai mengajarkan agama bukan hanya untuk membentuk individu yang soleh secara personal, tetapi juga mampu menjadikan paham agamanya sebagai instrumen untuk menghargai umat agama lain. Sikap moderasi dalam beragama sendiri dapat dipahami sebagai sikap keberagaman yang mengambil jalan tengah antara dua paham atau pemikiran yang ekstrim. Untuk itu, moderasi beragama bertujuan untuk menengahi serta mengajak kedua kutub ekstrim dalam beragama untuk bergerak ke tengah, kembali pada esensi ajaran agama, yaitu memanusiakan manusia. Dengan moderasi beragama, seseorang tidak ekstrim dan tidak berlebih-lebihan saat menjalani ajaran agamanya. Jadi, moderasi beragama harus dipahami secara konstekstual, bukan hanya secara tekstual. Artinya bahwa moderasi dalam beragama di Indonesia bukan Indonesia yang dimoderatkan, tetapi cara pemahaman dalam beragama yang harus moderat. Karena Indonesia memiliki banyak kultur, budaya, dan adat istiadat. Atau dengan kata lain, agama tidak perlu dimoderasi karena agama itu sendiri telah mengajarkan prinsip moderasi, keadilan, dan keseimbangan. Jadi bukan agama yang harus dimoderasi, melainkan cara penganut agama dalam menjalankan agamanya. Itulah yang harus dimoderasi. Tidak ada agama yang mengajarkan ekstremitas, tapi tidak sedikit orang yang menjalankan ajaran agama berupa menjadi ekstrim. Nah, adapun beberapa contoh secara general mengenai moderasi beragama. Yang pertama adalah pemahaman agama secara komprehensif. Yang dimaksud dengan poin ini adalah memahami agama jangan hanya kulitnya atau secara tekstual saja, melainkan harus masuk ke wilayah isi agama itu sendiri, sehingga pemahaman agama menjadi komprehensif dan keseluruhan. Hal ini penting dalam membendung terjadinya penyimpangan seperti paham radikal terorisme. Yang kedua, ada dukungan kepada kedamaian dan penghormatan nilai-nilai kemanusiaan. Dalam hal ini diperlukan sikap-sikap positif
yang berfungsi sebagai pembangun terbentuknya kedamaian serta penghormatan nilai-nilai kemanusiaan. Nilai-nilai kemanusiaan tersebut seperti integritas fisik dan psikologis yang harus dihormati dan berbagai fasilitas bersama yang harus dijaga dan dihormati seperti tempat ibadah. Yang ketiga ada pengakuan akan pluralitas agama, budaya, dan politik. Hal ini juga berarti kesediaan untuk menerima keberagaman, untuk hidup secara toleran pada tatanan masyarakat yang berbeda suku, agama, budaya, dan pandangan politik. Implementasinya adalah tindakan yang bermuara pada pengakuan kebebasan beragama, berpikir, budaya, dan politik. Yang keempat ada pengakuan terhadap hak-hak minoritas. Apakah yang dimaksud dengan hak minoritas? Hak minoritas adalah sejumlah wewenang dan hal-hal yang seharusnya bisa diterima dan dinikmati kepada kelompok kecil orang dalam suatu etnis, perkumpulan, perhimpunan, organisasi, lembaga, atau bahkan negara, setara dengan kelompok besar di lingkungannya. Poin kelima ada pengakuan atas keberadaan pihak lain. Dalam berkehidupan sosial, kita mungkin dihadapkan dengan keberadaan pihak lain. Oleh karena itu, dalam moderasi beragama, kita diharuskan untuk mengakui keberadaan pihak-pihak tersebut. Yang keenam ada pemilikan sikap toleran. Secara istilah, toleransi diartikan sebagai sebuah sikap untuk saling menghargai, menghormati, membiarkan pendapat, pandangan, kepercayaan kepada antar sesama manusia yang bertentangan dengan diri sendiri. Toleransi sejatinya dapat mendatangkan kebaikan, karena dengan toleransi setiap orang dapat hidup saling berdampingan dengan segala perbedaan. Oleh karena itu, kepemilikan sikap toleran dalam moderasi beragama sangat penting bagi setiap orang. Mampu menghormati perbedaan pendapat adalah hasil pengembangan dari toleransi, sehingga tercapailah sebuah sikap yang mampu menghormati atas perbedaan pendapat dengan orang lain. Yang terakhir ada tidak memaksakan kehendak dengan cara kekerasan. Banyak kejadian yang terjadi di sekitar kita yang berkaitan dengan pemaksaan, seperti memaksakan teman sekolah untuk ikut aksi tawuran agar dianggap solider, memaksakan orang tua untuk membelikan sesuatu walaupun keadaan ekonomi orang tua sedang sulit, memaksakan teman, tetangga, keluarga, atau etnis tertentu untuk masuk ke agama yang diinginkan, diiming-imingi hal-hal tertentu atau pengancaman sehingga menimbulkan ketidaknyamanan orang-orang tersebut. Hal ini sangat perlu untuk dihindari karena hal tersebut sangat merugikan orang lain. Dalam moderasi beragama, kita diajarkan berbagai hal yang positif dan tentunya bermanfaat bagi seluruh kalangan aspek orang banyak. Contoh di masa pandemi. 1. Masyarakat diharapkan sabar dan tidak gegabah dalam menghadapi pandemi. Masyarakat diharapkan sabar dalam menghadapi krisis ekonomi, serta sabar untuk tetap melakukan social distancing, tidak gegabah, tidak panik, dan tidak putus asa dalam menghadapi masa-masa sulit di masa pandemi. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 153. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. 2. Mengikuti anjuran pemerintah, pakar dan pihak berwenang dalam penanganan COVID-19, seperti menerapkan pola hidup sehat, biasakan cuci tangan dengan sabun atau gunakan hand sanitizer, menggunakan masker ketika keluar rumah, menjaga kesehatan, memakan asupan bergizi, serta istirahat yang cukup.
tidak keluar rumah jika tidak berkepentingan, atau menghindari kerumunan dan menjaga jarak sesuai anjuran pemerintah. 3. Tolong-menolong dalam mengatasi COVID-19 tanpa memandang suku, agama, dan status sosial. Sikap toleransi akan menghasilkan kerukunan di dalam suatu masyarakat. Indonesia memiliki beragam umat beragama dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun kita berbeda-beda, tetapi kita tetap satu. Di dalam agama Islam, Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Quran Surah Al-Mumtahanah ayat 8. Di balik latar belakang yang berbeda-beda, kita ciptakan hidup dalam kerukunan. Maka dari itu, antar umat beragama di Indonesia harus hidup berdampingan dan saling toleransi demi menjaga kestabilitasan antar umat beragama dan menjaga kerukunan antar umat beragama. Diharapkan kita semua mampu untuk menerapkan ini dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga dengan konsep moderasi ini akan membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Tidak ada diskriminasi dalam keberagaman. Di masa pandemi ini sendiri, marilah kita sama-sama, atau dalam kata lain, seluruh elemen masyarakat menurunkan ego masing-masing dengan mematuhi protokol kesehatan agar pandemi ini dapat segera berakhir. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Stay safe, stay healthy.